Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri An-Nur, kemudian dia Dwi Apifah, Rizka, dan Imam Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Pembelanjaan. Tentu saja materi kami yang pertama yakni pengertian manajemen pembelanjaan. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara etimologis, manajemen merupakan suatu seni untuk melaksanakan dan mengatur. Hal tersebut yang mendasari manajemen sebagai seni untuk mengatur dan mengelola agar tersusun rapi. Sedangkan pembelanjaan merupakan pengelolaan keuangan yang kita miliki. Pembelanjaan adalah suatu usaha yang menyangkut bagaimana perusahaan harus mengorganisir untuk mendapatkan dana, bagaimana mendapatkan dana, bagaimana menggunakan dana, dan bagaimana laba perusahaan akan didistribusikan. Jadi kesimpulannya, manajemen pembelanjaan adalah suatu seni untuk mengatur dan mengelola dana dan keuangan yang kita miliki untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. 2. Fungsi manajemen pembelanjaan. Fungsi manajemen yang terdapat dalam pengelolaan keuangan dapat dijelaskan secara singkat. Yang pertama, perencanaan keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran, serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Kedua, penganggaran keuangan, tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Ketiga, pengelolaan keuangan, menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Keempat, pencairan keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Kelima, penyimpanan keuangan, mengumpulkan dana serta menyimpan dana tersebut dengan aman. 6. Mengendalikan keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Ketujuh, pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Kedelapan, investment decision, keputusan terhadap kekayaan yang akan dikelola. 9. Financing decision, keputusan berkaitan dengan penetapan sumber dana yang diperlukan dan penetapan perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau struktur modal yang optimal. 10. Asset management decision, keputusan berkaitan penggunaan dan pengelolaan aktiva. Yang ketiga yaitu prinsip dasar manajemen pembelanjaan. Manajemen keuangan tidak hanya sekedar pencatatan akuntansi saja. Manajemen keuangan adalah bagian yang penting dan tidak bisa dianggap sebagai suatu kegiatan tersendiri yang menjadi bagian dari pekerjaan orang-orang keuangan. Manajemen keuangan dalam praktiknya merupakan aktivitas yang dilakukan dan muncul dalam rangka untuk menyehatkan keuangan. Maka dari itu, dalam membuat suatu sistem manajemen keuangan, kita membutuhkan prinsip-prinsip yang menjadi dasarnya, yaitu diantaranya konsistensi, akuntabilitas, transparansi, kelangsungan hidup, integritas, pengelolaan, dan juga standar akuntansi. 4. Pentingnya manajemen pembelanjaan. Beberapa negara di dunia ini mengalami kesulitan keuangan untuk membangun negaranya.
Di antara negara-negara tersebut memiliki banyak bahan tambang, akan tetapi tidak mempunyai cukup uang untuk mengelola hasil bumi tersebut. Dunia perbankan di negara maju, termasuk dana moneter internasional, sangat berminat meminjamkan uangnya ke negara-negara tersebut. Menurut mereka, bunga pinjaman yang akan mereka terima cukup menguntungkan. Dan mereka yakin bahwa dana yang mereka pinjamkan cukup dijamin dengan bahan galian yang ada. Mereka akan menggunakan dana pinjaman untuk menggali sumber alam dan kelak membayar utangnya. Dengan demikian tidak ada risiko bagi bank luar negeri. Situasi semacam ini tidak ada bedanya dengan apa yang dihadapi oleh dunia perusahaan. Perusahaan memiliki harta berharga dalam bentuk hasil produksi dan peralatan, modal serta bangunan yang mereka miliki. Jika rencana produksi dan marketingnya cukup meyakinkan dan perusahaan mempunyai reputasi baik dari hasil penjualan hasil produksi. Dengan demikian, baik perusahaan maupun bank merasa sama-sama beruntung. Juga seorang individu meminjam uang untuk membeli rumah, kendaraan, atau barang lainnya. Dalam hal tenaga kerja yang dimiliki oleh individu tersebut merupakan sumber yang dapat ditransfer menjadi uang yang akan digunakan membayar utang. Baiklah, sekian penjelasan dari kami tentang materi manajemen pembelanjaan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.